Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang seekor domba. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, yaitu anaknya. Anak yang disayangnya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail dalam mimpinya disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihi salam. Nah, ini. Terjadilah dialog antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Anakku, ayah tadi malam bermimpi. Dalam mimpi itu ayah disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Mana pendapatnya? Kata Ismail, wahai ayahku, wahai ayah, silahkan kalau itu mimpi merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda siap menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah kalau begitu, aku akan bawa kamu ke gunung, ke tempat yang tinggi, agar tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya, kecuali aku, engkau, dan Allah. Maka sebelum berangkat, Ibrahim berpamitan dengan istrinya. Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar. Wahai istriku, katanya, semalam aku bermimpi bahwa aku disuruh menyembelih putra kita, yaitu Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail. Lalu istrinya yang solehah, dia pun tidak membangkang, bahkan merelakan. Wahai kanda, kalau memang itu perintah Allah, aku sebagai istri juga menyilahkan. Mempersilahkan. Lakukanlah perintah Allah. Karena sesungguhnya perintah Allah itu adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi istrinya pun membolehkan Ibrahim menyembelih Ismail karena itu merupakan perintah Allah. Nah, ternyata ini adalah salah satu sebab-sebab turunnya perintah berkorban. Maka Ibrahim membawa Ismail ke suatu tempat yang tinggi dan sudah diasah goloknya. Goloknya sudah diasah untuk menyembelih Ismail tadi supaya tidak berbahaya. Goloknya sangat tajam. Batu saja kebelah. Tapi aneh, pada saat menyembelih Nabi Ismail, itu golok nggak tajam. Di layar itu nggak bisa itu. Datanglah perintah Allah, cukup wahai Ibrahim. Cukup wahai Ibrahim. Kau telah memenuhi perintahku. Maka sembelihlah ia domba.
Nah, digantilah leher Ismail dengan domba. Sembelihlah domba ini dan bagikan dagingnya kepada tetangga-tetangga. Nah, itulah kenapa disunahkannya memotong domba. Karena saat itu menggantikan leher Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya Ibrahim untuk menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Ibrahim dalam mimpi disuruh menyembelih siapa? Ismail. Ismail adalah anaknya yang tercinta. Anak semata wayang yang disayangi. Tapi harus disembelih. Tapi Ibrahim rela enggak menyembelih Ismail? Rela. Ibrahim membawa Ismail kemana? Ke tempat yang tinggi, yaitu di gunung. Maka disembelihlah. Tapi ketika golok sudah di leher, kenapa golok itu tidak tajam? Digini-gini tidak potong-potong. Kemudian Allah menyetopnya, wahai Ismail, cukup. Engkau telah membenarkan wahyu Allah. Maka digantilah dengan domba. Itulah. Coba kalau Nabi Ismail tadi dipotong, bisa orang-orang pada motong orang ya. Ya itu. Nah baiklah, itulah kisah pada pagi hari ini tentang domba. Domba adalah makhluk Allah yang berjasa menggantikan Nabi Ismail ya. Kalau kata orang tua suruh ngorbanin kita, paling kita pilih yang bandel-bandelnya dipotong. Tapi karena Nabi Ibrahim sudah memenuhi perintah Allah, maka Allah pun menggantinya dengan domba tadi. Hal itu terdapat dalam surat Al-Kautsar. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah itu. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Jadi di dalam surat Al-Kautsar ini ada dua perintah Allah. Apa? Satu apa? Sholat. Sholat ada berapa? Ada berapa sholat itu? 5. Satu. Sholat. Sholat apa? Subuh. Tadi sholat subuh enggak? Nah, 2. Dohor. 3. Asar. 4. Maghrib. 5. Isya. Nah, jadi sholat ada berapa? 5. 1. 1 subuh. Subuh. Dohor. Asar. Maghrib. Isya. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Yang kedua adalah berkorban. Dengan apa berkorban? Domba. Boleh apa lagi? Boleh sapi. Boleh dengan sapi, apa lagi? Kerbau, onta. Jadi kalau hewan yang digunakan untuk berkorban bisa domba. Terus apa lagi? Sapi, apa lagi? Kerbau, apa lagi? Onta. Nah itulah kisah kita pada pagi hari ini, yaitu domba, menceritakan domba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum.